Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Ekonomi B 2019, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Winarsi MPD. Di sini saya akan menjelaskan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu, menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwa sendirinya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peran pentingnya dalam kehidupan. Kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda dari antara bangsa lain di dunia. Yang ketiga yaitu sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Yang keempat yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. 6. Sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah maupun aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Yang ketujuh yaitu memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Yang kedelapan yaitu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ini ialah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh, yaitu contoh Pancasila sebagai pengetahuan yang ilmiah. Tujuan filsafat Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga yaitu untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat yaitu menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima yaitu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.
Mungkin hanya itu video yang kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.